Selamat datang di acara 4 Praktikum Bioasai, acara uji toksisitas senyawa dan LC50. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah 10 kelompok mencit beserta kandang, pipet ukur, propipet, alkohol, siring dan jarum Gavage, scalpel, blade, jarum pentul, dan sampel metanol dan sampel Roundup. Metanol dan Roundup masing-masing diencerkan menjadi 5 gradien konsentrasi terlebih dahulu. Sebelum diberikan larutan yang telah diencerkan, mencit di-handling terlebih dahulu. Mencit yang telah di-handling lalu diberikan larutan uji masing-masing sebanyak 0,5 ml. Pembedahan dilakukan dengan cara mencit-mencit yang akan dibedah didislokasi leher terlebih dahulu. Lalu mencit-mencit tersebut ditelentangkan di atas parafin blok. Mencit-mencit yang sudah dalam posisi telentang dipotong kulitnya secara hati-hati supaya tidak merusak kulit bagian bawahnya. Jika bagian kulit sudah terbuka, dinding abdomen dipotong dan dibuka dari atas hingga bawah seperti pada video. Ketika abdomen mencit sudah terbuka, organ-organ dapat diamati. Ini adalah contoh soal untuk analisis probit dengan SPSS. Jadi di sini kita mencoba melakukan uji toksisitas suatu senyawa dan dilakukan pada 5 ekor mencit pada setiap kelompok perlakuannya. Berdasarkan uji didapatkan hasil seperti tabel. Lalu, bagaimana jika kita mau melakukan analisis probit? Jadi kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita bisa klik variable view. Nanti di bagian variable view akan ada kolom name, type, dan lainnya. Pada bagian kolom name, nanti kita masukkan sesuai pada data. Jadi ada konsentrasi, total kematian, dan jumlah total hewan uji yang digunakan untuk satu kelompoknya. Kalau sudah dimasukkan, kita bisa klik data view, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti pada bagian kolom konsentrasi, kita masukkan konsentrasi yang kita gunakan, yaitu ada 100%, 75%, 50%, 25%, dan 0. Lalu di bagian total, tadi ada 5 ekor mencit yang digunakan dalam satu kelompok. Berarti kita masukkan 5, 5, 5, 5. Pada bagian kematian, kita masukkan data yang ada pada tabel. Untuk kematian yang terjadi pada konsentrasi 100%, pada 1 jam pertama ada 3 dan pada jam ke-24 ada 2. Yang berarti kita tuliskan di kolom SPSS-nya adalah 5. Pada konsentrasi 75% terjadi 4 kematian. Dan pada konsentrasi 50% terjadi 3 kematian. Dan sisanya tidak terjadi kematian. Kalau seluruh datanya sudah dimasukkan,
Kita klik Analyze, lalu pilih Regression. Nanti akan muncul opsi Probit, kita klik, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada respon, total, factor, dan covariate. Untuk konsentrasi dimasukkan pada bagian covariate, dan kematian merupakan respon. Jadi, kita masukkan ke respon frekuensi. Lalu untuk total dimasukkan pada bagian total. Setelah itu, transformnya kita ubah menjadi log base 10, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini, dan kalau kita scroll ke bawah, nanti akan ditemukan tabel confidence limit. Hasil yang kita perhatikan adalah hasil yang ada pada tabel ini. Nah, dari sekian banyak hasil ini, hasil yang kita lihat adalah hasil pada titik 500. Setelah itu, kita melihat pada kolom 95% confidence limit for konsentrasi di bagian titik 500 itu. Itulah yang menjadi jawaban untuk pertanyaan seberapa besar LC50 suatu senyawa. Dan pada kasus ini, LC50-nya adalah 50,086%. Untuk memindahkan tabel confidence limit ini, kita bisa klik kanan, copy object, lalu nanti bisa langsung di paste di Word. Selamat mencoba!